Hai, silahkan dinikmati prosedur alternatif ini, yaitu penggunaan p-value dalam pengujian hipotesis tentang rata-rata populasi disertai pengoperasian perintah fungsi yang tersedia di Excel. Tentu saja dengan mengganti identitas parameter populasi, kemudian juga statistik sampel dan deviasi standar distribusi samplingnya, maka prosedur ini dapat diterapkan untuk prosedur uji bagi parameter populasi lainnya sepanjang distribusi samplingnya adalah normal. Perkenalkan, saya Pribadi Setianto. Berikut ini adalah prosedur yang sudah kita lihat sebelumnya. Saya tidak akan mengulang penjelasan perincinya. Pertama adalah uji dua arah. Pada uji ini, pada desain ini, daerah penolakan adalah pada area yang berwarna merah di kiri dan kanan. Alternatif desain adalah pengujian searah bawah. Tanda pada kriteria penolakan H0 sesuai dengan tanda pada HA, sehingga daerah penolakannya ada di sebelah kiri yang berwarna merah itu. Dan alternatif desain untuk pengujian searah atas adalah demikian ini. Tanda pada kriteria penolakan H0 sesuai dengan tanda pada HA, sehingga daerah penolakan ada di sebelah kanan yang berwarna merah itu. Sekarang kita lihat alternatif prosedurnya. Kita mulai dengan pengujian searah bawah atau kiri dengan desain yang demikian ini. Kriterianya adalah tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Karenanya kita perlu menghitung nilai p-value tersebut. Pada pengujian searah kiri, besarnya p-value adalah demikian ini. Yang apabila menggunakan fungsi Excel adalah dengan perintah yang demikian. Dengan Z1 adalah nilai Z-stat yang diperoleh dari langkah ketiga tadi di atas. Fungsi nom.s.dis adalah untuk memanggil fungsi normal standar guna menghitung luas kurva mulai dari ujung kiri sampai dengan nilai Z1 tersebut. Untuk pengujian dua arah, yang demikian ini. Kemudian tentu saja dengan kriteria yang sama, yaitu tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Adapun nilai p-value-nya adalah demikian ini bila x bar adalah lebih kecil daripada mu0 atau Z1 adalah negatif, atau nilai p-value adalah demikian ini bila x bar adalah lebih besar daripada mu0 atau ketika Z1 adalah positif. Yang apabila menggunakan fungsi Excel adalah dengan perintah yang demikian ini. Bila Z1 adalah negatif, dengan Z1 adalah nilai Z-stat yang diperoleh dari langkah ketiga di atas. Atau akan seperti ini, bila Z1 adalah positif. Perintah ini pada Excel adalah untuk menghitung dua kali dari luas ke ujung kurva terdekat. Pada perintah yang pertama, ujung terdekatnya adalah di sebelah kiri, jadi menggunakan nom.s.dis. Untuk situasi yang kedua, ujung terdekatnya adalah di sebelah kanan, sehingga menggunakan 1 dikurangi nom.s.dis. Selanjutnya, untuk desain searah atas yang demikian ini, dengan kriteria yang sama, yaitu tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Dengan nilai p-value adalah yang seperti ini. Yang apabila menggunakan fungsi Excel adalah dengan perintah yang demikian. Dengan Z1 adalah nilai Z-stat yang diperoleh dari langkah ketiga di atas. Ya, perintah Excel-nya seperti itu karena menghitung luas di ujung kanan.
Baik, kita akan melihat alternatif perintah fungsi Excel. Ini desain searah kiri tadi. Fungsi Excel yang digunakan tadi adalah seperti ini. Ya. Untuk menggunakan fungsi tersebut, kita perlu menghitung Z1 terlebih dahulu atau Z-start. Perintah ini berlaku pula untuk pengujian proporsi populasi atau parameter lainnya sepanjang pengujiannya diizinkan menggunakan distribusi normal standar. Khusus untuk pengujian rata-rata populasi, bisa dipersingkat dengan menggunakan fungsi distribusi normal namun bukan yang standar, yaitu yang demikian ini. Perhatikan fungsi Excel-nya adalah yang tanpa titik S. Yang dimasukkan ke dalam fungsi tersebut adalah nilai-nilai X bar 1 hasil sampelnya, kemudian mu pada hipotesis, selanjutnya adalah sigma X bar, dan 1 untuk fungsi kumulatif. Perhatikan bahwa kita tetap harus menghitung sigma X bar-nya. Nah, bagaimana bila sigma tidak diketahui? Kita akan harus menggunakan distribusi normal T. Fungsi Excel untuk situasi itu adalah yang demikian ini. Ya, kita perlu mencari dahulu nilai statistik uji T1. Tentu saja juga perlu memasukkan nilai derajat bebas dB dan 1 untuk perintah fungsi kumulatif. Kita lanjutkan untuk yang dua arah. Ini desain dua arah tadi. Fungsi Excel yang digunakan tadi adalah seperti ini. Bila menggunakan fungsi sembarang distribusi normal, akan menjadi seperti ini bila X bar 1 lebih kecil daripada mu 0. Ya. Yang dimasukkan ke dalam fungsi tersebut adalah nilai-nilai X bar 1 hasil sampelnya, kemudian mu pada hipotesis 0, dan sigma X bar, dan tentu saja 1 untuk perintah menghitung probabilitas kumulatif. Atau demikian ini, bila X bar 1 lebih besar daripada mu 0. Dan kita akan menggunakan distribusi T pada situasi sigma tidak diketahui yang perintahnya adalah demikian ini. Perhatikan, distribusi T memang menyediakan untuk luas di kedua ujung. Namun nilai statistik uji T-statnya yang dimasukkan harus dalam nilai harga mutlaknya. Ya. Kita lanjutkan untuk yang searah atas. Ini desain searah kanan tadi. Fungsi Excel yang digunakan tadi adalah seperti ini. Ya. Bisa dipersingkat dengan menggunakan fungsi distribusi sembarang normal yang demikian ini. Ya. Bila harus menggunakan distribusi normal students T, perintah Excel-nya adalah seperti ini. Ya, kita akan menggunakan perintah untuk menghitung ke ujung kanan yang tersedia di Excel untuk distribusi T ini. Ya. Baik, demikian penjelasan prosedur alternatif dari pengujian hipotesis beserta petunjuk penggunaan fungsi Excel untuk menghitung p-value-nya. Semoga bermanfaat. Salam sehat.